Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan uraian terkait dengan asas berlakunya hukum pidana ya. Ini sebagai materi penjelasan di hari Selasa ya yang harusnya saya berikan. Nah, di sini saya akan membincang tentang ini asas berlakunya hukum pidana ya. Jadi kalau ngomong tentang asas berlakunya hukum pidana, maka kita tidak boleh melepaskan kerangka berpikir kita bahwa apa yang dimaksud dengan asas ya. Lalu kemudian apa fungsi asas? Masih ingat di semester 1 ya? Itu menjadi mata kuliah pengantar ilmu hukum yang harusnya sudah kalian dapatkan terkait dengan asas ya, pengertian asas dan apa saja bentuk-bentuk asas yang ada. Nah, asas itu ada sebelum adanya peraturan hukum. Atau bisa dikatakan bahwa asas itu menjadi dasar lahirnya satu peraturan hukum. Asas itu menjadi dasar diberlakukannya suatu aturan hukum. Oleh karenanya, kalau kalian bisa lihat ya di dalam setiap peraturan hukum, baik itu bentuknya undang-undang, kitab undang-undang, penempatan asas itu selalu berada pada pasal-pasal pertama. Akan berbicara tentang asas-asas ya. Kenapa? Karena ini menjadi prinsip dari sebuah peraturan hukum. Bagaimana peraturan hukum itu berlaku dan diberlakukan. Nah, ini terkait dengan hukum pidana. Kalau ngomong tentang asas-asas berlakunya hukum pidana, kalian bisa melihatnya di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10 ya. Pasal 10 KUHP sambil dibuka-buka ya. Kalau bisa kalian buka. Nah, berbicara tentang masalah asas-asas berlakunya hukum pidana. Nah, ini ada 3 di sini yang bisa saya rangkum ya. Yang pertama, asas menurut tempus atau menurut waktu. Yang kedua, asas menurut tempat dan orang ya, dan orang. Ini lokus dan subjeknya, dan asas universalitas ya. Ini adalah ketiga asas yang berada dalam 3 kelompok besar yang akan kita bahas bersama-sama di dalam materi asas berlakunya hukum pidana. Pertama, nah ini adalah asas yang paling tren, yang sering dikenal ya. Bukan hanya di dalam asas berlakunya hukum pidana, tapi ini juga bisa menjadi asas berlakunya hukum di Indonesia. Kata kunci asas ini adalah asas legalitas ya. Kata kuncinya kalau nggak ada peraturan hukum yang mengatur suatu perbuatan itu dilarang, dibolehkan, ya, dipidana atau tidak, ya, maka perbuatan tersebut tidak bisa kemudian secara serta-merta diberikan sanksi pidana atau tidak dipidana, ya. Jadi begini, asas legalitas itu dalam bahasa Belanda itu disebut dengan nullum dilectum nulla pona sine vrijelijk, di mana arti dari nullum dilectum ini adalah tiada satu perbuatan dapat dipidana di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi ketika perbuatan itu dilakukan ya, pada waktu itu harusnya pada waktu sebelumnya perbuatan tersebut sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak ada misalkan perbuatan itu dikenakan sanksi pidana tiba-tiba ketika orang itu melakukan perbuatan tersebut. Nah, tidak bisa. Karena apa? Kita masih ingat bahwa Indonesia menganut sistem Eropa kontinental, di mana sistem Eropa kontinental ini sangat berpegang teguh pada kepastian hukum di dalam suatu undang-undang. Ini berdampak pada berlakunya asas hukum yang ada di Indonesia, termasuk asas hukum dalam pemberlakuan hukum pidana. Salah satunya asas yang bisa kita lihat itu adalah asas legalitas. Ini kunci ya guys, ya ini kunci.
Jadi kalau belum ada aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan, maka nggak boleh kita secara sewenang-wenang memberikan sanksi pada orang tersebut atas dasar aturan hukum yang belum ada. Ya, itu kata kuncinya. Nah, maka sebenarnya maksudnya apa sih Bu asas legalitas ini? Kok bisa begitu? Contohnya begini nih. Di dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan, ini yang paling mudah ya, karena ini bagian dari skripsi dan tesis saya. Pasal 284 KUHP kaitannya tentang perbuatan zina. Dalam pasal 284 KUHP diatur bahwa barang siapa yang melakukan persetubuhan, barang siapa laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah atau terikat perkawinan, maka itu baru bisa dikatakan zina. Konsekuensi hukum atas bunyi pasal 284 itu, maka orang-orang laki-laki atau perempuan yang melakukan persetubuhan di mana salah satunya belum menikah, di mana keduanya belum menikah, atau keduanya adalah pernah menikah, janda duda atau bujang gadis, ini tidak bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal perzinahan 284 KUHP. Nah itu jadi maksud, itu contoh gampangnya ya, itu contoh realnya. Bahwa gak boleh ada satu perbuatan dikenakan sanksi pidana ya, walaupun itu kemudian bertentangan dengan ketentuan masyarakat secara umum gitu ya. Maka secara hukum, atas nama hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak bisa dibenarkan memberikan sanksi pidana berdasarkan pasal 284. Karena KUHP kita masih belum mengatur tentang itu. Ya. Lalu solusinya apa Bu? Nah ini adalah kalau kita tahu bahwa ilmu hukum termasuk hukum pidana itu bagian daripada kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Termasuk bagian daripada kaidah sosial. Maka kaidah-kaidah sosial lainnya yang telah mengatur terkait dengan masalah kebolehan, pelarangan, perbuatan zina itu bisa menjadi dasar bahwa aparat penegak hukum itu memberikan tindakan, bukan memberikan pidana ya, tapi memberikan tindakan. Harus dikemanakan dan harus diapakan. Sebagai sebuah contoh, ada beberapa kasus yang terjadi di mana telah ditemukannya sepasang muda-mudi ya, kemudian di dalam satu kamar kos gitu. Nah, ketika ditangkap tidak dikenakan sanksi pidana, tapi sanksinya adalah sanksi sosial. Ya, sesuai kesepakatan masyarakat di mana tempat orang sepasang pemuda tersebut melakukan perbuatan mesum itu apa sanksi sosialnya. Lalu kemudian aparat penegak hukum biasanya akan memanggil orang tua. Nah, ini adalah termasuk sanksi sosial, sanksi yang kemudian diyakini itu mampu memberikan efek kontrol dan engineering bagi mereka yang melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi itu konsekuensinya ya, asas legalitas. Jadi dari asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa ketentuan hukum pidana itu harus tertulis, lalu kemudian ketika ketentuan pidana itu harus tertulis, maka ketika tidak ada aturan pidananya kita tidak boleh melakukan analogi. Analogi itu apa? Analogi itu kalau bahasa dalam hukum Islam itu mengkiaskan. Jadi gak boleh misalkan perbuatan ini kita kiaskan jadi sama nih dengan perbuatan ini. Nah itu kita tidak bisa, karena itu apa? Akan memperluas makna daripada perbuatan hukum pidana yang ini justru malah berdampak pada adanya aktivitas kriminalisasi. Padahal kriminalisasi itu ada proses yang harus dilakukan. Di mana kriminalisasi itu kan diartikan sebagai satu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana itu kemudian dijadikan sebagai perbuatan pidana, dan proses menjadikannya menjadi perbuatan pidana ini kan satu proses yang panjang yang harus memerlukan mekanisme-mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga legislasi ya. Jadi ketika ini memperluas makna daripada satu perbuatan tersebut, ini dikatakan sebagai melakukan analogi, dan ini tidak diperkenankan di dalam hukum pidana ya.
Lalu kemudian eh, makna atau dampak daripada asas legalitas ini artinya ini akan berdampak bahwa aturan itu tidak boleh berlaku surut. Ini maksudnya seperti apa? Misalkan begini, contohnya ya, di dalam pelanggaran perbuatan seseorang mengkonsumsi narkotika. Nah, seseorang mengkonsumsi narkotika, kita tahu di tahun 98 itu 97-98 kalau nggak salah, itu adalah undang-undang narkotika pertama kali ya. Undang-undang narkotika pertama kali dilahirkan, dilegalisasi di Indonesia menjadi sebuah aturan yang kemudian lahir ya. Nah, bagi orang-orang yang melakukan yang mengkonsumsi narkotika dan psikotropika, kemudian mengedarkan, menjual dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika di tahun 97 itu seseorang misalkan Andi si A melakukan ditemukan mengkonsumsi narkotika di tahun 97 di bulan Agustus. Sedangkan peraturan undang-undang narkotika dan psikotropika itu baru disahkan di bulan September. Lalu apakah kemudian perbuatan ini bisa dikenakan sanksi pidana? Nah, kalau perbuatannya demikian, maka ini tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena dilakukannya di bulan Agustus, lahirnya itu aturan hukumnya bulan September. Tetapi ketika kemudian sama-sama bulannya, pada saat dia ditangkap dan dia undang-undang itu terus kemudian baru lahir bertepatan dengan perbuatan itu dilakukan, ya, maka di sini akan diberi pengecualian ya di dalam pasal 1 ayat 2 ya, bahwa jika ada aturan hukum pidana yang berlaku ya, kemudian setelah perbuatan itu dilakukan, maka si pelaku itu akan dikenakan sanksi pidana dengan sanksi yang meringankan si terdakwa ya. Jadi itu tadi, bahwa tetap bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita atau hukum yang ada di Indonesia kita secara umum itu mengakui terhadap dan menghormati terhadap hak-hak asasi manusia. Walaupun manusia itu semua walaupun manusia itu ada yang berperan sebagai korban, ada yang berperan sebagai pelaku, maka pada dasarnya korban dan pelaku adalah sama-sama subjek hukum dan sama-sama subjek yang punya hak perlindungan hukum, punya hak hidup, sehingga upaya-upaya mereka untuk mendapatkan hak hidup dan hak perlindungan hukum juga harus dihormati. Nah, sehingga lahirlah itu tadi. Kalau ada aturan hukum yang berlaku, kemudian maka ketika itu dalam proses hukum masih berjalan, ternyata itu masih ketika ditangkap aturan hukumnya lahir, maka dikenakan sanksinya gimana nih? Kalau sanksinya seumur hidup, ya kalau bisa jangan diberikan sanksi seumur hidup ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa memberikan keringanan ya kan, karena bagi si pelaku itu tadi ya. Atau begini lagi nih, ketika kemudian ada undang-undang narkotika, ada undang-undang korupsi tahun 1999 dengan tahun 2001. Tahun 2000 ya, 2001, tahun 2000 ya. Ada dua undang-undang ini ternyata ada pelaku tindak pidana korupsi ini yang melakukan di antara tahun tersebut. Nah, kira-kira nih ya, ini akan diberlakukan pidana yang mana kalau ternyata aturan pidana yang ada di yang di undang-undang yang terbaru itu justru lebih berat seumur hidup. Sedangkan di undang-undang yang lama itu hanya 10 tahun. Maka ini bisa diartikan ketika kemudian ada dua undang-undang yang kemudian ini berlaku mengatur di mana seseorang itu sedang dikenakan proses hukumnya, maka di sini bisa dikenakan sanksi ya yang paling meringankan bagi si terdakwa. Ya, itu beberapa konsekuensi yang bisa muncul atas berlakunya asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ya.
Oke, itu anak-anak tadi beberapa hal yang saya gambarkan, yang saya jelaskan terkait dengan asas-asas berlakunya hukum pidana baru menurut waktu ya. Ini adalah asas-asas berlakunya hukum pidana di dalam pasal 1 ayat 1 ya. Jadi pasal 1 ayat 1 ini menjadi kunci ya. Bagaimana hukum pidana itu bisa berlaku dan diberlakukan untuk masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana suatu aturan hukum itu bisa dikenakan untuk seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi asas legalitas ini akan digunakan untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa. Jadi penguasa dalam hal ini tidak bisa semau-maunya memberikan sanksi, menjatuhkan sanksi kalau aturan hukumnya itu belum ada, bahkan sudah mengatur. Misalkan dalam hukum pidana sudah jelas diatur bahwa pembunuhan berencana seumur hidup, maksimal seumur hidup, maka tidak bisa serta-merta kemudian seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana pada pembunuhan berencana tidak dihukum, tidak jadi dihukum seumur hidup misalkan gitu, tapi justru dihukum cuma 3 bulan penjara. Nah ini kan berarti ada sesuatu hal di balik sesuatu hal yang mempengaruhi terhadap berat ringannya sanksi pidana. Nah ini asas legalitas ini sebenarnya menjadi kunci dan menjadi dasar seorang hakim, seorang aparat penegak hukum untuk menentukan berat ringannya sanksi yang dituntut ya, yang didakwakan sampai dengan yang diputuskan ya. Dituntut itu ya ketika dalam masih proses penuntutan di kejaksaan. Kemudian didakwakan itu dalam proses persidangan ya. Kemudian dipidana diputuskan itu oleh hakim ya dalam proses persidangan ya. Masing-masing itu ketika dalam tuntutan itu misalkan berapa tahun dituntut oleh jaksa. Masuk ke persidangan itu nanti dibacakan dakwaannya ya dari berita acara yang sudah ada. Lalu kemudian dari dakwaan tersebut nanti hakim akan menilai ya, hakim akan menilai alat bukti dan lain sebagainya, dan kemudian ini nanti menjadi dasar hakim dalam menetapkan dan memutuskan. Selain menetapkan itu berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim juga tidak boleh lupa ada asas legalitas. Asas legalitas itu punya konsekuensi bahwa seorang aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, tidak boleh memberikan sanksi itu lebih berat daripada sanksi yang sudah ada dan diatur di dalam ketentuan hukum pidana yang sudah ada. Jadi ini mengurangi kesewenang-wenangan. Baik itu mahasiswaku sekalian, itu terkait dengan penjelasan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau disebut dengan asas legalitas. Nullum dilectum nulla puna. Ya, nah, ini tadi beberapa konsekuensi hukum yang muncul ya ketika asas legalitas itu diberlakukan. Ketika asas legalitas itu diberlakukan, kalian bisa baca di pasal 1 ayat 1 konsekuensinya apa saja. 1, perbuatan itu tidak dicantumkan sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka nggak boleh nih dikenakan sanksi pidana. Kemudian hukum pidana tidak boleh ada penafsiran analogi. Jadi dengan adanya asas legalitas, seorang aparat penegak hukum tidak boleh menetapkan hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan yang tidak ada di dalam aturan hukum. Yang kedua, kalau memang sudah tak ada aturan hukum yang sudah mengaturnya, maka aparat penegak hukum tidak diperkenankan untuk melakukan analogi ya. Jadi ini adalah konsekuensi-konsekuensi dari asas legalitas. Kalau nggak ada perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, maka tidak bisa dikenakan pidana, tidak boleh dilakukan analogi, dan tidak boleh mengada-ngada dan menetapkan kemudian bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana. Nah, ya jadi inilah bahwa kesemua hal ini tadi sebenarnya tujuan utamanya adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Oke, ini adalah pasal 1 ayat 2-nya ya, sebagai konsekuensi daripada asas legalitas. Ya, ini ada asas retroaktif ya.
Jadi asas ini adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya. Nah, ini tidak berlaku surut ya. Jadi kemudian pengecualian dari pasal 1 ayat 2 ini harus ada perubahan perundang-undangan mengenai suatu perubahan. Perubahan itu terjadi setelah perbuatan itu dilakukan dan peraturan yang baru itu harus lebih menguntungkan atau meringankan pelaku perbuatan. Nah, itu ya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi apapun yang dilakukan itu ketika kemudian ada perubahan satu peraturan perundang-undangan di mana seseorang itu dalam proses penjalanan sanksi hukum dari proses di penuntutan ataupun di penyelidikan belum sampai ke persidangan ya, ataupun sudah ada di sampai persidangan, maka bagaimana ketika aturan hukum ini bisa ditetapkan? Nah, maka apakah ikut undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru? Kenapa? Karena perbuatan itu terjadi ketika undang-undang yang lama itu masih ada. Itu terjadi 2009. Lalu kemudian karena proses hukumnya panjang, maka ketika akan diputuskan di tahun 2000, undang-undang korupsi barunya itu lahir. Nah, maka pakai undang-undang yang mana nih? Nah, sudah diberi ketentuan bahwa akan berlaku peraturan yang lebih menguntungkan atau meringankan perbuatan. Baik, anak-anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Baru saya ungkap terkait dengan asas legalitas dan asas retroaktif. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya akan membahas tentang asas-asas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu.